Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Getaran Hati Jemaat edisi Jumat 7 Mei 2021. Masih secara online, namun oleh karena rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kita tetap dapat menikmati hadiratnya. Saya berharap Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu hati mohon tuntunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, perkenan kami anak-anak-Mu belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Bacaan selengkapnya bisa dibaca sendiri di rumah, sedangkan nats sebagai dasar renungan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 yang demikian bunyinya. Lalu Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Renungan saat ini berjudul memaknai perbedaan. Di masa gereja perdana sudah ada konflik terkait dengan tradisi Yahudi. Sebab orang Kristen perdana adalah orang-orang Yahudi. Waktu itu ada kelompok dan ada dua pemahaman yang berkembang yang berlatar belakang Yahudi. Ada kelompok yang menyatakan bahwa menjadi Kristen harus diyahudikan terlebih dahulu. Kelompok lain menyatakan sebaliknya, menjadi orang Kristen tidak perlu menjadi Yahudi lebih dulu. Sebenarnya, Petrus lebih condong kepada pendapat yang pertama. Tapi setelah mendapat penglihatan di Yope, sebelum pertemuannya dengan Kornelius, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut. Petrus dan Kornelius perbedaannya bagaikan air dan minyak. Petrus adalah seorang Yahudi dan Kornelius seorang Romawi. Yang satu orang awam dan yang satunya lagi tentara. Dan secara sosial politik mereka berseberangan, bahkan bermusuhan. Tapi ada suatu hal yang menarik yang menyatukan mereka. Roh Kudus memberikan inspirasi kepada keduanya. Petrus memperoleh penglihatan aneh untuk ukuran keyahudiannya. Sementara Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Kira-kira 3 jam berselang setelah Petrus mendapat visinya yang pertama. Mereka sangat berbeda. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari mereka, yang mempertemukan mereka, sehingga keduanya saling meneguhkan. Kisah Kornelius membuat Petrus mengerti maksud dari visi aneh yang dilihatnya, sedangkan penjelasan teologis Petrus membuat Kornelius memahami karya Allah dalam hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Roh Kudus bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan rohani anak-anak Tuhan.
Itu sebabnya Petrus berkata, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 34 dan 35. Barangkali kita telah bekerja sama dengan orang atau pihak lain yang sama sekali berbeda jenis dan gaya pelayanannya. Masing-masing unik. Tak perlu risau. Melalui karya Roh Kudus, Tuhan dapat mempertemukan pengalaman setiap orang yang berlainan untuk saling meneguhkan, juga saling memperkaya pengalaman rohaninya. Roh Kudus selalu membangun jembatan kasih di tengah banyaknya perbedaan pribadi. Amin. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Kembali kami menghadap tahta kudus-Mu ya Bapa, menaikkan syukur kami atas penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berilah kami rahmat untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Dan jadikanlah perbedaan pribadi kami menjadi kekuatan kami, karena Engkau yang menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.